Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua, kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu memadamkan lampu untuk menjamu seseorang yang berbuka puasa. Ada seorang sahabat yang selalu berpuasa. Ia sering tidak memiliki makanan untuk berbuka. Ketika Sayyidina Sabit Al-Ansori radhiyallahu anhu mengetahui keadaan sahabat tersebut, ia berkata kepada istrinya, "Aku akan membawa seorang tamu malam ini. Jika dia memulai makan, padamkanlah lampu dan berpura-puralah memperbaikinya. Selama tamu itu belum kenyang, kita jangan makan sedikit pun." Istrinya pun berbuat demikian. Semua duduk bersama seolah-olah sedang makan. Keesokan paginya ketika Sayyidina Sabit radhiyallahu anhu hadir di majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wahai Sabit, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai penghormatanmu kepada tamumu tadi malam." Dari kitab Darul Mansur. Demikianlah kisah kedua, yaitu kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu memadamkan lampu untuk menjamu seorang yang berbuka puasa. Kita sambung dengan kisah ketiga, yaitu kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu membayar zakat unta. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku memungut zakat mal. Aku menjumpai seseorang dan setelah menghitung hartanya ternyata ia wajib membayar zakat berupa seekor anak unta berumur 1 tahun. Aku pun memberitahu apa yang harus ia bayarkan. Ia berkata, "Apa gunanya seekor anak unta berusia 1 tahun? Ia belum mengeluarkan susu dan belum bisa ditunggangi." Lalu ia membawa seekor unta betina dewasa dan berkata, "Ambillah unta ini." Aku berkata, "Aku tidak dapat mengambilnya karena aku tidak diperintah untuk mengambil harta yang melebihi kadarnya. Namun jika engkau bersikeras ingin memberikannya, kebetulan hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi suatu daerah di dekat tempat ini. Sampaikanlah tawaranmu ini kepada beliau. Jika beliau tidak keberatan, aku tidak menolaknya. Sebaliknya, jika beliau keberatan, aku akan menolaknya." Kemudian orang itu membawa unta betina kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Setibanya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, utusanmu telah datang menemuiku untuk memungut zakat dariku. Demi Allah, sebelumnya aku belum pernah memperoleh kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu menunaikan zakat kepada baginda Rasulullah SAW atau wakilnya. Oleh sebab itu, aku menunjukkan kepada wakilmu semua milikku." Setelah dihitung olehnya, ia memutuskan bahwa aku wajib berzakat seekor anak unta berumur 1 tahun. "Ya Rasulullah, anak unta seumur itu belum dapat mengeluarkan susu atau dijadikan tunggangan. Aku ingin menggantinya dengan seekor unta betina dewasa." Tetapi ia tidak mau menerimanya. "Untuk itulah aku menemui engkau dengan membawa unta betina ini." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar, hanya itulah kewajiban zakatmu sebagaimana yang dikatakannya. Jika kamu mau memberi lebih dari kewajibanmu, itu pun akan diterima. Semoga
Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Kemudian orang itu menyerahkan unta betina dengan baginda Rasulullah SAW, menerimanya serta berdoa keberkahan untuknya. Faedah, demikianlah contoh seorang sahabat radhiyallahu anhu yang menunaikan zakat hartanya. Sekarang banyak yang mengaku sebagai pengikut dan pecinta baginda Rasulullah SAW, namun jangankan menambah nilai zakat wajib, menunaikannya dengan kadar yang betul pun masih sangat sulit. Menunaikan kadar yang wajib dianggap sebagai kerugian. Sebagian besar orang kaya tidak pernah membicarakan hal ini sama sekali, sedangkan kalangan menengah yang merasa beragama memberikan hartanya hanya kepada sanak saudara serta kaum kerabat, atau diberikan kepada orang lain tetapi dengan terpaksa. Kemudian itulah yang diniatkan sebagai zakat. Demikianlah kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu membayar zakat unta, dan kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu memadamkan lampu untuk menjamu seseorang yang berbuka puasa. Semoga kita bisa mencontoh dan mengamalkan menyampaikan kepada yang lain. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.